Baik, terima kasih Pak Terus. Izin Prof, izin teman-teman pada kesempatan ini, kelompok kami, kelompok 4, diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengembangkan evaluasi kurikulum dan inovasi pendidikan. Pada pertemuan sebelumnya di kelompok 3, sudah sedikit disinggung tentang evaluasi kurikulum tersebut. Pada kesempatan ini, untuk saya dapat bagian untuk sedikit menyinggung tentang pentingnya evaluasi kurikulum, kemudian tahap-tahap evaluasi kurikulum, model evaluasi kurikulum, dan tujuan dari evaluasi kurikulum. Lanjut Pak. Terus. Baiklah, Bapak Ibu, izin kami untuk mengulang kembali karena kemarin sempat disinggung oleh kelompok 3 tentang apa itu evaluasi kurikulum. Di sini kami melihat dari beberapa referensi, antara lain dari Azizah dan Aziz 2004, mengatakan bahwa evaluasi ini mencakup berbagai model dan teknik penilaian untuk mengukur pencapaian pembelajaran serta memberikan umpan balik bagi pengembangan kurikulum. Kemudian menurut Yusuf dan Nata, evaluasi kurikulum tidak hanya mengukur nilai, tetapi juga menganalisis tujuan, manfaat, dan dampak pendidikan. Sedangkan menurut Rusmani dan Arif Membio, menekankan bahwa tanpa evaluasi, efektivitas kurikulum sulit dipastikan. Demikian juga menurut Laksono dan Izulka, evaluasi juga harus bersifat objektif dan sistematis agar dapat memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan global. Dalam pendidikan Islam, evaluasi kurikulum memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama itu menurut Hasbi dan Mahmud. Sehingga dari 5 referensi tersebut, kami mencoba seperti yang disampaikan oleh Pak Prof pada pertemuan sebelumnya, mensintesis dari referensi-referensi tersebut, yaitu evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable guna membuat keputusan terkait kurikulum yang sedang atau telah dijalankan. Evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan berdasarkan berbagai kriteria seperti efektivitas, relevansi, efisiensi, dan fleksibilitas program. Dari pengertian tersebut, kita kemudian lanjutkan ke mengapa evaluasi kurikulum dan inovasi pendidikan itu penting untuk dilakukan. Mengembangkan evaluasi kurikulum dan inovasi pendidikan sangat penting untuk memastikan kualitas pembelajaran yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Menurut Laksono dan Izulka, evaluasi yang terus diperbaharui memungkinkan identifikasi kelemahan serta perbaikan kurikulum agar lebih efektif. Demikian juga menurut Warsina, inovasi pendidikan mendorong metode pembelajaran yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dengan mengintegrasikan evaluasi dan inovasi, menurut Rusmani dan Arif Membio, sistem pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memastikan efektivitas pengajaran, serta menjawab tantangan global yang terus berkembang. Sehingga di sini, evaluasi kurikulum menjadi hal yang penting untuk dilakukan, karena evaluasi kurikulum tidak hanya sebagai alat untuk efektivitas pembelajaran, tetapi juga sebagai strategi adaptif
terhadap dinamika global, memastikan pendidikan selalu responsif dan berkualitas tinggi. Jadi karena kurikulum itu adalah sesuatu yang dinamis, artinya setiap dekade, setiap kurun waktu, setiap ada inovasi-inovasi atau perubahan kebijakan, biasanya kurikulum akan ikut menyesuaikan. Selanjutnya ke tujuan utama evaluasi kurikulum. Jadi di sini ada banyak tujuan dari evaluasi kurikulum tersebut, namun kami memaparkan beberapa. Jadi tujuan dari evaluasi kurikulum itu, yang pertama, ini adalah salah satu dari banyak tujuan, yaitu memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan memenuhi kebutuhan peserta didik serta beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman yang terus berubah, itu menurut Rahayu. Sedangkan menurut Azizah dan Aziz, tujuannya adalah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada, sehingga institusi dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Misalnya di sini kalau di tataran tingkat prodi, maka review kurikulum atau revisi atau rekonstruksi itu seringkali dilakukan sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah ataupun dengan tuntutan kebutuhan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu tujuannya yaitu sebagai alat ukur yang objektif untuk mengetahui seberapa efektif metode pengajaran dan materi yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian yang keempat, tujuan evaluasi kurikulum yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Berikutnya yaitu ketika kita sudah bicara tentang pentingnya evaluasi kurikulum, kemudian kita mengetahui tujuan, kemudian langkah-langkah daripada evaluasi kurikulum. Secara garis besar, langkah-langkahnya yaitu pertama, identifikasi tujuan evaluasi, yaitu menentukan aspek apa yang akan dievaluasi dan tujuan dari evaluasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi karakteristik evaluan, mengidentifikasi aspek yang akan dievaluasi seperti hasil belajar dan nilai yang diperoleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengumpulan data. Menggunakan berbagai teknik, bisa wawancara, observasi, angket, atau tes untuk mengumpulkan informasi terkait implementasi kurikulum. Dalam bagian ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kami Sukaini Ahzam. Kemudian yang keempat, pengolahan data, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan guna menemukan pola, perbedaan, serta kesenjangan yang perlu diperbaiki. Dari data yang sudah diolah tersebut, selanjutnya dibuat laporan hasil. Yang kelima yaitu menyusun laporan yang berisi temuan evaluasi, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut guna meningkatkan kualitas kurikulum, baik pada kurikulum misalnya diterapkan di tingkat dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, ataupun nasional. Kemudian di sini saya sampaikan juga tentang pendekatan evaluasi kurikulum. Terdapat dua pendekatan utama dalam proses evaluasi kurikulum menurut Fajri Ismail, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif atau positivistik scientific menggunakan metode pengumpulan data berbasis angka dan tes sebagai alat utama evaluasi. Ini salah satu pendekatannya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif atau humanistik naturalistik. Ini berorientasi pada studi fenomenologi dengan evaluator sebagai instrumen utama. Kemudian di sini model-model evaluasi kurikulum, kita bicara tentang model. Pada pertemuan sebelumnya yaitu di kelompok 3 minggu kemarin sudah sedikit disinggung tentang model-model evaluasi kurikulum tersebut.
di mana secara umum itu dibedakan menjadi dua, yaitu model kuantitatif dan model kualitatif. Model kuantitatif itu meliputi model Black Book Taylor, seperti yang disampaikan oleh Prof. minggu kemarin, yaitu menilai efektivitas kurikulum berdasarkan tujuan pembelajaran, pengalaman pelajar, organisasi pengalaman belajar, dan evaluasi keberhasilan. Kemudian yang kedua yaitu model kontinentistik, menggunakan deskripsi dan pengamatan untuk mengevaluasi kurikulum. Yang ketiga ada model diskrepansi profus, membandingkan standar program dengan hasil aktual untuk mengidentifikasi kesenjangan. Kemudian di sini ada model chip stop lip beam, ini banyak digunakan. Saya sempat lihat di artikel itu salah satu dosen kita yang ada di ilmu pendidikan ini, Pak Dr. Naye, juga pernah melakukan mengevaluasi kurikulum prodi komputer dengan menggunakan model chip ini, yaitu mengevaluasi dari empat aspek, yaitu konteks, kemudian input, proses, dan produknya. Kemudian model selanjutnya itu model efek Hammond berbasis 5 langkah analisis, termasuk pemilihan bagian kurikulum yang dievaluasi dan analisis hasil. Selanjutnya untuk model kualitatif, ini ada 3, ada yang model evaluasi kognitif atau ISNER, berfokus pada observasi langsung dan kritik edukatif berbasis seni. Kemudian ada model iluminatif, yaitu mengeksplorasi pengaruh situasi terhadap kurikulum serta opini pengguna terhadap kelebihan dan kekurangan program. Kemudian model responsistik, menyesuaikan evaluasi dengan kebutuhan pengguna melalui 12 langkah penelitian. Dari berbagai model ini, baik model kuantitatif maupun model kualitatif, itu seringkali digunakan ketika dilakukan evaluasi terhadap kurikulum. Misalnya kalau kita yang ada di perguruan tinggi, itu seringkali mengadakan review kurikulum. Misalnya kalau di kami, pada tahun 2021 kami mengadakan review kurikulum, di mana sebelumnya itu menggunakan KKNI, Revolusi Industri 4.0, kemudian setelah adanya MBKM, maka kita harus melakukan penyesuaian lagi. Karena tuntutan-tuntutan, termasuk jumlah SKS yang harus ditempuh oleh program S1, kemudian berapa muatan per semesternya itu sudah ada ketentuannya, sehingga harus kita melakukan review kurikulum. Kemudian ini tadi sudah kami bahasakan untuk contoh penerapan model chip ini, di mana ini hasil penelitian dari Pak Anak Agung Gede Ekayana dan I Gede Ratnaya. Beliau salah satu dosen kita di evaluasi dan asesmen. Ini dilakukan terhadap program studi komputer, di mana ada 4 aspek, yaitu ada konteks, ada input, proses, produk. Kalau kita lihat di sini, konteks itu meliputi standar Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kemudian kurikulumnya itu tujuan program studi, tujuan kompetisi lulusan, jumlah dosen, itu yang dievaluasi di konteksnya. Kemudian di inputnya itu meliputi rasio dosen dan mahasiswa. Di sini kaitannya dengan SDM, inputnya. Kemudian juga materi dan bahan ajar, ini masuk dalam proses materi dan bahan ajar, kemudian sarana prasarana, proses kegiatan pelajaran, pendidikan, penelitian. Nanti produknya itu mulai dari penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Lebih jelasnya nanti kalau mau dibaca bisa mencari artikelnya Pak Gede Ratnaya, karena sangat bersesuaian dengan model chip ini. Selanjutnya terkait dengan input ini, izinkan saya, maaf Prof, untuk sedikit mengilustrasikan ini sebagai bahan kita untuk mensintesis nanti
karena kebetulan saya di prodi pendidikan fisika, maka saya mencoba untuk mengumpulkan data bersumber dari PDDikti Kemendikti Saintek, di mana sebelumnya 1 minggu yang lalu itu masih PDDikti Kemendikbud Ristek. Nah, namun 1 minggu ini sudah berubah. Kemudian kami analisis satu-satu. Di sini warna putih ini kami coba dari prodi pendidikan fisika dari PTN. Ini ada prodi pendidikan fisika UNESA, saya coba lihat. Prodi pendidikan fisika UNRAM, kemudian Tadris Fisika UIN Mataram. Nah, kemudian kami coba intip juga prodi pendidikan fisika di Indonesia. Mohon maaf nanti Bapak Ibu yang mungkin kebetulan berada di salah satu dari program studi yang kami sebutkan. Kalau ada data yang salah, mohon untuk dikoreksi. Karena data ini saya ambil dari pangkalan data PDDikti. Di sini kami melihat dari aspek chip tadi, yaitu input mahasiswa. Di mana kalau kita lihat dari jumlah ini, misalnya tahun 2020, Universitas UNESA Negeri Surabaya itu 2020 390 jumlah mahasiswanya. Menurun, kemudian naik dan naik. Kita lihat akreditasinya unggul, ini sebagai bahan perbandingan kita maksud saya. Kemudian UKT-nya juga, UKT juga terlihat di pangkalan data tersebut. UKT di UNESA itu antara 0,5 atau 500.000 hingga 9 juta. Apakah ada kaitan antara UKT kemudian akreditasi ini terhadap input atau jumlah mahasiswa yang masuk? Tentunya kalau kita lihat kecenderungan ini, universitas-universitas negeri itu memiliki jumlah mahasiswa yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan universitas swasta. Misalnya swasta di sini yang saya ambil ada pendidikan fisika Universitas Ahmad Dahlan, UAD. Itu ada kecenderungan dari tahun 2020 hingga 2024 jumlah mahasiswanya terus menurun. Kemudian kalau akreditasinya sudah unggul juga, kemudian SPP-nya 300.000 hingga 5.250.000. Tapi dia menurun juga. Kemudian universitas tempat kami, yaitu pendidikan fisika Undikma, juga kami lihat ada penurunan. Dari 92 pada tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024. Demikian juga Hanzan Wadi alami penurunan, Umat, Universitas Muhammadiyah Mataram cenderung stabil, Universitas Pendidikan Unsang, Universitas Samawa juga dia mengalami penurunan. Maksud kami menampilkan yang ini, yaitu bahwasanya kalau kita mengacu ke Perban nomor 18 tahun 2024 terkait dengan akreditasi otomasi bagi program studi yang akreditasinya B atau baik sekali, apabila belum siap untuk menuju ke unggul melalui LAMDIK, maka itu akan melalui otomasi. Namun melalui otomasi tersebut salah satu indikator yang paling nomor satu itu dari 14 indikator itu adalah penurunan jumlah mahasiswa tidak boleh lebih dari sama dengan 20%. Ini artinya bahwa kalau kita lihat di pendidikan yang di PTS itu terus mengalami penurunan. Apa penyebabnya? Kemudian kalau kami lihat juga ada dua program studi di sini di Undikma saya lihat, yaitu PTI yang bertanda merah. PTI itu program studi pendidikan teknik informasi. Kemudian ada pendidikan olahraga dan kesehatan, itu cenderung terus meningkat jumlahnya. Kalau kita lihat hal ini, ada apa sebenarnya dengan program studi pendidikan fisika? Secara nasional atau region atau sebagian ini menunjukkan adanya penurunan jumlah animo mahasiswa masuk program studi fisika. Dari hal ini banyak yang bisa kita lakukan, seperti yang kita pelajari di bab 3 kemarin, yaitu kita melakukan sintesis. Dari data-data ini bisa kita menarik suatu pernyataan bahwa jumlah mahasiswa program studi pendidikan fisika cenderung mengalami penurunan, khususnya yang ada di PTS, sehingga apa yang salah dengan hal tersebut? Apakah
ada kaitannya dengan kurikulum. Kalau ada kaitannya dengan kurikulum, maka perlu untuk dilakukan evaluasi kurikulum untuk diadakan review kurikulum. Itu kaitannya dengan ini. Ini baru satu bagian dari chip tadi, yaitu model chip, yaitu di bagian input. Masih ada bagian yang lain, yaitu dari produknya, kemudian dari 2 aspek lainnya, dari 4 aspek itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk bagian saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan diskusi kita berikutnya nanti.